Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Kurang semangat. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Semua sehat ya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Dan saya percaya jemaat yang hadir pagi hari ini semuanya punya kerinduan yang sama. Yaitu rindu untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama saudara kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulai persekutuan kita dan kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau tetap baik bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kerinduan kami adalah meninggikan nama-Mu. Dan saat hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh berada di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama melakukan persekutuan yang manis di dalam Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kami menyerahkan itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta, Engkau berkuasa Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah kami dengan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Mari bersama-sama saudara naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Nyatakan betapa Tuhan baik atas kehidupan kita. Betapa ajaib dan dahsyat setiap perbuatannya yang boleh kita rasakan sampai hari ini. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami mau ucapkan syukur kami kepadamu, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami mau muliakan Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan penyembahan-Mu. Sebab setiap nafas, oh setiap mulut tidak terdiam pagi hari ini. Semua meninggikan Tuhan, semua menyembah Tuhan, semua naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu Tuhan yang begitu ajaib, begitu dahsyat di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, sebab kehadiran-Mu Tuhan. Engkau Yesus, oh Engkau Roh Kudus. Kami menanti kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Engkau mengurapi kami dengan minyak yang baru. Kami rindu Tuhan Yesus Engkau mengalir memenuhi setiap kami.
Sebab kau yang percaya ada kebebasan di dalam Engkau, ada kuasa di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, nyatakan mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Nyatakan dengan minyak yang baru Tuhan. Dengan minyak yang baru urapi. Amin. Engkau mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan, bersama-sama nyatakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku. Dengan segenap hatimu saudara. Amin. Mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Nyatakan datang Roh Kudus. Roh Kudus, kau ku rindu. Yes, haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, Engkau mengalir, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Lebih lagi dengan segenap hatimu, nyatakan satu yang ku rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu yes, denganmu, ini kerinduan kami Tuhan. bawaku lebih Kami mau bersekutu dengan Engkau. tinggal di dalam, Kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. nikmati hadiratmu,
menikmati setiap hadirat-Mu di tempat ini. Jamalah seluruh hidup. Amin Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Lebih lagi, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. bersekutu. Amin Tuhan. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Nyatakan kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Sebab kuasa-Mu mengubah hidup kami Tuhan, dan kami percaya itu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Lebih lagi naikkan penyembahan-Mu saudara. Lebih lagi naikkan penyembahan-Mu. Haleluya. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur memiliki Engkau Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Di momen kenaikan Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu Tuhan. Engkau berikan Roh Kudus-Mu yang hingga saat ini Tuhan boleh ada menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Menuntun setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang boleh menyertai hidup kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami rindu lebih lagi memberikan pujian dan hormat kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Kayak mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Sembah Engkau lebih lagi, oh sembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami Yesus. Haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu.
terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, amin, segala hormat, nyatakan saudara, segenap hatiku menyembah. Terimalah Tuhan segenap hidupku. Semua jemaat mari kita bangkit berdiri. Lebih lagi sembah Tuhan. Nyatakan oh segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu, Tuhan. Haleluya, haleluya, oh. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Bersama-sama nyatakan dengan segenap hati kita, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah Tuhan segenap hidup kami. Haleluya. Persembahan Lebih lagi segala puji, segala hormat, hatiku menyembah. terimalah Tuhan segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saya rindu dengar suara jemaat nyatakan segala puji, segala. Lebih lagi saudara, Segenap hatiku menyembah. lebih lagi terimalah. Segenap hidupku Yes, ini pernyataan kami Tuhan. persembahan. Lebih lagi nyatakan segala puji. Haleluya. Yes, segala hormat. Segenap hatiku Oh, segenap hati kami menyembahmu Tuhan. Amin. hidupku Sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu Tuhan. Namun kehendakmu. Oh,
Tuhan. Kerinduan hati kami, hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala puji, segala hormat, segala kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Dan kami percaya lawatan-Mu Tuhan membawa damai sejahtera, sukacita, kesembuhan. Oh, jalan keluar bagi setiap kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Yesus yang ajaib, Engkau Yesus yang dahsyat. Dan saat ini kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau senangkan Engkau lebih lagi Tuhan. Melalui setiap puji-pujian kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, semua jemaat yang siap untuk memuji Tuhan, mari bersama-sama nyatakan haleluya, amin. Ada sukacita, ada semangat. Amin. Siapa yang percaya bahwa ada gerakan Roh Allah di tempat ini, amin. Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi setiap kita dan memberikan Roh Kudus. Dan saat ini kita mau bergerak, kita mau nyanyikan ini buat Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan, amin. Sebab ada gerakan Roh Allah di tempat ini, haleluya. Mari semuanya tepuk tangan saudara lebih lagi, haleluya. Semuanya gerak ya. Ada gerakan Roh Allah di sini, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin. Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan Roh Allah. Semuanya joget. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Lebih semangat lagi, nyatakan. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana saudara-saudara? Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Bersama-sama naikkan tanganmu, katakan Hosana. Mana suaranya? Amin. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, amin. Semuanya bergerak. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Tunjuk saudara, di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan Roh Allah. Ada apa? Ada gerakan Roh Yes. Allah. Ada gerakan Roh Allah. Bersama-sama angkat tangan kita. Hosana, amin. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang. Bersama-sama Hosana. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya.
saudara-saudara? Haleluya, sebab api kemuliaan Tuhan dicurahkan di tempat ini. Imani saudara-saudara. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya, amin. Tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Bersama-sama angkat suaramu, nyatakan. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus bersama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua Senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Lebih semangat, api kemuliaannya tercurah dari surga. amin. Beritakan pada dunia Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Gimana, sudah berkeringat? Gak capek ya? Tetap semangat ya. Ini kerinduan kita. Kalau api Tuhan dicurahkan, gerejanya bisa bangkit. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau undang Roh Kudus untuk masuk lebih dalam hati kita. Karena saya percaya Roh Kudus menuntun setiap kita di tempat ini. Dari setiap kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur, kita percaya Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Nyatakan, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa.
Bapakku. Nyatakan saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bersama-sama dengan hatimu saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Nyatakan Engkau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Engkau menjamah setiap hati. Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan. Semua dilawat oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan.
semua menikmati hadirat-Mu. Dan lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu dalam tuntunan ilahi. Kau terus berhadirat di tempat ini Tuhan. Roh Kudus terus mencengkram setiap hati kami. Sebab satu kerinduan kami mau mengalami pengalaman pribadi bersama Engkau. Kami mau menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Dengan kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Menikmati setiap perkataan-Mu di dalam hidup kami. Yang pasti terjadi atas kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh dipuaskan dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya saat kami tinggal dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan yang baru yang terus mengalir. Ada aliran air hidup itu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Membuat kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kini waktunya benih kebenaran firman-Mu hendak ditaburkan. Engkau bajak tanah hati yang jadi tanah hati yang subur. Benih firman-Mu boleh tertancap, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap mendengar. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara-Mu, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu tempat ini Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk para Lewi yang boleh melayani Tuhan di pagi hari ini. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat? Puji nama Tuhan. Semuanya sehat, semuanya bukan hanya sehat badannya tapi juga jiwanya sehat. Rohnya semakin kuat, semakin perkasa. Amin. Sebab kita tahu yang ada di dalam diri kita bukan kekuatan kita, namun Tuhan, Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kita. Amin. Katakan buat kiri kananmu, kita luar biasa. Haleluya, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin hari Kamis kita bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus, di mana pesan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Musi mengatakan murid Tuhan Yesus yang semula jadi penonton, yang hanya menonton, namun kemudian menjadi saksi-saksinya Tuhan yang luar biasa. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, langsung saja ya Bapak Ibu. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan pesan kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Kita baca bersama-sama dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Puji nama Tuhan, 4 dan 5. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan, haleluya. Haleluya. Kita baca bersama-sama dengan bangkit berdiri. Dua, tiga. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang sering kali kita dengar, ayat-ayat familiar. Jangan tinggalkan Yerusalem. Ini adalah pesan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, dan pesan ini merupakan sebuah perintah yang tegas, yaitu berupa larangan untuk jangan, ojo meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Kenapa jangan meninggalkan Yerusalem? Sebab di sanalah murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus menantikan janji Bapa. Tadi Mbak WL mengatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri, tapi mengirimkan Roh-Nya, mengirimkan penolong. Dan benar di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Karena untuk menjadi saksi itu bukan pekerjaan yang mudah. Benar enggak Bapak Ibu? Ketika dalam pengadilan untuk menjadi saksi itu perlu keberanian. Untuk kasus korupsi saja, contoh, mungkin akan mendapatkan ancaman untuk menjadi saksi. Ancaman keluarganya, atau bahkan ancaman dengan nyawanya sendiri. Makanya bahkan ada perlindungan bagi para saksi. Apalagi di sini dikatakan kita menjadi saksinya Tuhan. Kita akan menjadi saksi. Orang yang bersaksi itu adalah orang yang tahu kejadiannya, mengalami sendiri, tahu sendiri, itu adalah saksi yang benar, bukan katanya. Oleh sebab itu menjadi saksinya Tuhan itu kita menyaksikan sendiri, mengalami sendiri apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa kita bersaksi katanya Tuhan Yesus itu menyembuhkan loh. Kalau kita menyaksikan orang lain kita bisa ngomong, kemarin temanku itu bersaksi. Tapi kita tahu karena kita mendengar dan dari pihak yang mengalami. Kita saksi kedua. Tapi kita bisa membuktikan, lah ini loh orangnya. Seperti itu. Nah saksinya Tuhan kita mengalami Tuhan sendiri. Kita nggak mungkin ngomong Tuhan Yesus itu baik loh katanya Pak Beni. Itu agak
diragukan itu kesaksiannya. Tuhan Yesus itu menyembuhkan loh, katanya Ibu Marni. Sedangkan kita belum mengalami. Lah kamu ngomong kayak gitu emang kamu pernah ngalami? Saya itu selalu kesekak kalau ada orang curhat, udah tuh saya ngomong sudah enggak usah sedih. Sudah ya, semangat, sukacita kembali. Lah kan kamu enggak pernah ngalami. Lah makanya aku enggak pernah ngalami, aku memberi kekuatan sama kamu. Nanti kalau aku ngalami, kamu memberi kekuatan sama saya. Seringkali saksinya jadi mentah karena kita tidak mengalami sendiri. Oleh sebab itu saksinya Tuhan berarti kita memerlukan kekuatan yang daripada Tuhan ada di dalam kita. Amin. Pertanyaannya lagi, ada apa dengan Yerusalem? Ada apa dengan Yerusalem? Yerusalem itu artinya kota damai. Yara dan Salem, kota damai. Disebut juga Sion, kota Allah. Bukan hanya sebuah kota, tetapi dari sinilah puncak karya keselamatan yang daripada Tuhan. Itu di Yerusalem. Yerusalem kota ya pada saat itu, bukan Yerusalem baru. Nanti kita ada di dalam Yerusalem baru. Amin. Ada apa dengan Yerusalem? Karena disinilah tempat di mana puncak karya keselamatan Allah terjadi. Yerusalem tempat di mana Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Tempat di mana proses Injil itu bermula. Setiap kejadian yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya, mereka mengalami banyak proses, mengalami nubuatan Tuhan terjadi dalam Yesus. Penderitaan Yesus mereka melihat, mereka mengalami apa yang namanya dihianati, penyangkalan. Bagaimana karya Allah selama 3,5 tahun dalam diri Yesus itu terjadi. Dari situlah proses mereka. Yerusalem adalah tempat di mana murid-murid Yesus, orang-orang percaya pada saat itu mereka ditempa, diproses. Itu Yerusalem. Mereka mengalami apa yang namanya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Mereka mengalami apa namanya hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan Yesus yang sebenarnya. Pada saat itu ketika menjadi manusia. Dan saat ini Yerusalem adalah tempat di mana setiap orang-orang percaya mengalami proses itu Bapak Ibu. Tetap tinggal di Yerusalem, artinya kita tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan. Ketika saat ini kita tengah dalam prosesnya Tuhan, jangan lari, jangan menyerah, jangan bersungut-sungut. Firman Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem, artinya jalani prosesmu. Jalani proses yang saat ini tengah kita alami. Walaupun mungkin proses yang kita alami itu membuat kita berdarah-darah istilahnya. Permasalahan yang kita hadapi membuat kita ini metu getih putih. Sampai bercucuran air mata. Tetapi tetap tinggal di Yerusalem. Jangan menyerah. Jangan bersungut-sungut. Sabar dalam prosesnya Tuhan.
Tuhan gak pengen kita untuk lari dari Yerusalem, bahkan meninggalkan Yerusalem. Kita tahu benar bahwa Tuhan turut bekerja. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan biarlah itu ditemukan di dalam setiap kita, pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Kupu-kupu tidak akan pernah menjadi kupu-kupu yang indah karena awalnya dia adalah ulat. Ular. Setiap orang kalau ketemu ular, ular ya ampun lucunya, gemoy, pengen, enggak mungkin. Kalau ketemu ular kan, gila nih, merinding aku. Pasti seperti itu. Proses untuk menjadi cantik itu luar biasa. Harus menjadi telur bulat-bulat, harus menjadi kepompong. Nah, tak ngapal kayak dulu. Harus menjadi kepompong. Menahan lapar dan haus si ulat itu. Dan akhirnya keluar muncullah menjadi kupu-kupu yang cantik. Proses hidup kita juga seperti itu. Berat, iya. Tidak ada yang peduli, mungkin. Diremehkan, ada temennya. Disakiti, ada juga temennya. Tetapi Tuhan tidak mungkin akan memberikan kuasa kalau cuman menjadi saksi yang biasa. Proses menjadi saksinya Tuhan tidak akan biasa-biasa saja. Karena kita akan muncul sebagai saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita di ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika akan menjadi saksinya Tuhan. Kuasa yang ada di dalam diri kita ini bukan kuasa yang biasa-biasa saja. Ini kuasa yang daripada atas, kuasa yang daripada sorga. Roh Kudus ada di dalam kita untuk menjadi saksi. Bukan ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita bisa berbahasa roh, kita bisa berbahasa lidah, kita bisa memiliki kuasa yang daripada Tuhan buat gaya-gayaan. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa itu kalau itu buat pekerjaan Tuhan yang biasa-biasa saja. Menjadi saksinya Tuhan adalah pekerjaan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Amin. Pelajaran yang kita pelajari pagi hari ini. Bagaimana kita terus menjalani proses di Yerusalem, tempat di mana proses yang daripada Tuhan terjadi. Kita melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Pada saat itu untuk murid-muridnya Tuhan, rasul-rasulnya Tuhan, dan saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin ada di dalam Yerusalem, di mana tempat proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kesehatanmu, untuk keluargamu, untuk kuliahmu, untuk pelayananmu, apapun saat ini yang menjadi Yerusalemmu, jangan pernah tinggalkan. Tetap percaya dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nantikan janji Tuhan. Yang kedua, Yerusalem adalah tempat di mana bait Allah berada, di mana pusat penyembahan ada di Yerusalem. Bapak Ibu, zaman dulu gereja itu enggak banyak. Dan tempat di mana semua orang berkumpul untuk menyembah Tuhan itu adalah di Yerusalem. Ada bait Allah di sana yang dibangun oleh Salomo. Bait Allah, dan banyak orang mereka yang menyembah Allah Yahweh datang ke tempat itu.
dari segala bangsa. Perintah Tuhan untuk larangan Tuhan untuk jangan meninggalkan Yerusalem. Dikatakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh tinggal di situ menantikan janji Bapa. Untuk menantikan janji. Menanti di sini Bapak Ibu, maaf. Menanti berarti bertahan, tidak pergi. Bertahan, tidak pergi, menunggu dengan harapan. Sehingga menantikan janji Tuhan artinya kita tidak boleh pasif. Biasanya kan menanti itu menanti menunggu itu pekerjaan yang paling membosankan. Tapi enggak kalau sekarang. Karena ada HP, jadi nunggunya sambil mainan HP gitu ya. Jadi tidak membosankan, malah seneng nek nunggu-nunggu karena waktunya banyak sekali buat main game, buat main HP. Bisa semua sambil menanti, main LCD belum selesai main HP gitu ya. Apa main HP masih bisa. Sekarang menanti itu tidak membosankan. Tetapi menanti dalam hal ini kenapa tidak membosankan? Karena melakukan hal yang tidak bermanfaat. Bermanfaat kok menghibur? Ya bermanfaat untuk sementara. Di sini menantikan janji Bapa, kita enggak boleh pasif, tetapi tetap tinggal dalam Tuhan. Nantikan janji Allah dengan tetap tinggal dalam Tuhan, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu enggak tahu. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus 10 hari kemudian. Enggak, Tuhan enggak ngomong 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, enggak. 10 hari lagi ya, nanti ada peristiwa Pentakosta. Enggak Bapak Ibu, Tuhan enggak ngomong seperti itu. Tuhan cuman memberikan perintah jangan tinggalkan Yerusalem. Dan apa yang dikerjakan murid-murid, mereka enggak pasif. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran Tuhan. Mereka bersekutu, mereka berdoa. Dalam komunitas mereka berdoa di loteng Yerusalem, makanya terjadi pencurahan Roh Kudus. Itu adalah peristiwa mereka ketika mereka menanti-nantikan janji Bapa. Posisi mereka tidak main HP, posisi mereka tidak sedang main game, tapi posisi mereka bertekun dalam pengajaran Tuhan. Saat ini seringkali kita menanti-nantikan janji Tuhan. Dan posisi kita pasif. Aku berserah kepada Tuhan, pasrah. Wis opo dadine ya wis. Itu nyerah Bapak Ibu, enggak berserah. Itu nyerah. Nyerah karo kahanan, enggak nyerah sama Tuhan. Tetapi inilah yang dilakukan murid-murid. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka bersatu hati, berdoa, tetap memuji, tetap menyembah, itu yang mereka kerjakan pada saat itu. Dalam menanti-nantikan Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti terjadi. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti ditepati dalam hidup kita. Amin. Kuncinya tetap setia, tetap percaya. Kita enggak ngerti janji Tuhan dalam hidup kita ditepati. Kita enggak ngerti, Tuhan aku sudah berdoa lama sekali untuk pemulihan keluargaku. Tetap nantikan janji Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan, aku sudah berdoa lama sekali dan aku belum sembuh juga. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, permasalahanku masih belum selesai sampai dengan saat ini. Tetap percaya, tetap beriman, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan pasti tepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan bagi murid-muridnya. Apa yang dijanjikan Bapa kepada murid-murid Tuhan Yesus terjadi, ditepati. Yang ketiga kita belajar, Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Di Yerusalem adalah titik awal kehidupan para rasul. Titik awal kehidupan para rasul. Ketika Roh Kudus dicurahkan, perubahan terjadi, Bapak Ibu. Perubahan terjadi di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Yang semula cuman menonton kenaikan Tuhan Yesus, semula cuman menonton apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang terjadi kemudian, murid-murid Tuhan Yesus mengalami Yesus sendiri dalam hidup mereka. Terjadi perubahan yang radikal di Yerusalem. Yang dulu semula penakut setelah tinggal di Yerusalem. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang pemberani. Yang dulunya ketika ditanyai, apakah engkau mengenal dia? Hei, bukankah kamu murid dari Yesus? Bukankah kamu bagian dari dia? Enggak, aku enggak mengenal. Siapa dia? Siapa itu Bapak Ibu? Siapa? Petrus. Kemudian apa yang terjadi ketika peristiwa Roh Kudus dicurahkan? Petrus yang dulunya menyangkal Tuhan, dia menjadi berani berkata-kata di depan semua orang. Bukan karena kuat gagah Petrus, namun karena Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus. Berani dia menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di hadapan ribuan orang dan 3.000 jiwa diselamatkan. Petrus yang dulunya gampang goyah, pendiriannya tidak teguh. Tetapi setelah peristiwa Roh Kudus dicurahkan, bahkan bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Titik awal perubahan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang dulunya tidak berani menyaksikan Tuhan, namun dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Roh Kudus memampukan mereka untuk menyaksikan dan pendirian mereka tidak goyah. Bahkan demi Tuhan Yesus mereka berani mengorbankan nyawanya untuk Injil Kristus. Inilah kuasa yang dinanti-nantikan orang percaya. Dan saat ini sudah ada di dalam diri orang percaya. Amin. Katakan, Roh Kudus ada di dalam diriku. Roh Kudus ada di dalam diriku. Dan ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak akan memberikan rohnya kalau untuk hal-hal yang biasa-biasa saja. Untuk pekerjaan yang biasa-biasa saja. Oleh sebab itu bersyukur ada tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Perjalanan misi dimulai
dari Yerusalem. Tuhan enggak langsung berkata, pergilah langsung ke ujung bumi, enggak. Di Yerusalem tempatnya, tempat yang mereka diami, mereka tempati. Dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang terdekat, yang ada dekat dengan kita, yang ada di dalam hati kita. Misi dimulai. Seringkali kita menganggap pelayanan yang wah itu kalau bisa diundang kemana-mana gitu ya. Tetapi seringkali kita malah lupa dengan keluarga. Padahal pelayanan yang terdekat itu adalah pelayanan keluarga. Keluarga kita di rumah, keluarga kita dalam pekerjaan, keluarga kita di gereja. Dalam pelayanan itu yang paling dekat dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kita melupakan. Karena kita menganggap bahwa pekerjaan itu sering kita lupa ke ujung bumi dulu. Kalau sudah diundang ke luar negeri itu wah keren ini Pak Pendetanya ini. Keren ini bisa diundang ke luar negeri. Wah. Namun hari ini kita sadar bahwa pelayanan misi itu dimulai dari Yerusalem. Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Apakah sudah terjadi sampai ke ujung bumi? Sudah. Ketika Bapak Ibu membagikan firman Tuhan lewat Facebookmu, lewat IG-mu, itu dibaca sampai ke ujung bumi. Sudah terdengar. Kesaksiannya sudah melebihi, seharusnya melebihi Rasul Petrus 3.000. Sekarang orang subscribe udah melebihi 3.000 orang. Kalau memberitakan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan biasanya diberitakan sithik, tapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang viral malah sering ditonton. Kasus-kasus yang menggegerkan, yang buruk-buruk justru ditonton. Tapi hal-hal, coba ayo jujur-jujuran ya anak-anak muda. Nek firman Tuhan mesti di-scroll, set, set, set gitu. Kalau artis cantik atau TikTok joget-joget, kicau, kicau, kicau mania, wah ditonton. Wah ini lucu, asik. Tetapi tentang firman Tuhan, akulah jalan kebenaran, scroll langsung, tahu krungu, scroll. Tapi kalau yang seperti itulah, karena saya juga ngalami. Enggak mungkin saya tahu kicau mania kalau saya enggak nyekrol. Ayo dari diri kita, orang-orang di sekitar kita yang menjadi Yerusalem kita. Yerusalem berbicara tempat yang kita diami saat ini, yang paling dekat dengan kita. Di mana Yerusalemmu bermula? Mungkin pelayanan misimu tidak jauh-jauh, tapi menangkan keluargamu dulu. Menangkan pasanganmu dulu. Menangkan tetanggamu dulu. Menangkan temanmu dulu. Menjadi saksi di situ. Di tempat di mana kita berada, di mana kita ditempatkan, Yerusalem. Itu adalah Yerusalem kita. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Yerusalem, artinya jangan tinggalkan proses hidupmu, alami pengalaman bersama Tuhan dan jadilah saksinya Tuhan. Tetap tinggal dalam Tuhan dan berlaku setia, sebab Tuhan pasti tepati janjinya. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh kita menunggu untuk hal-hal yang percuma. Pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tetap tinggal di Yerusalem. Jangan pergi dari Yerusalem. Jangan tinggalkan persekutuan bersama Tuhan.
Terus alami proses hidupmu dan percayai Tuhan pasti menepati janjinya di dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Pemain musik boleh maju ke depan. Satu yang kurindu. Datang Roh Kudus. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu boleh terdiam ya Tuhan. Namun biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memeteraikan firman-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus untuk bukan hanya mendengar, namun kami melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kami untuk tetap tinggal di Yerusalem. Tidak keluar dari Yerusalem, tetap tinggal melekat kepadamu Tuhan. Menjalani setiap proses kehidupan kami, sebab kami percaya janji Bapa pasti ditepati dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus. Mampukan kami ya Roh Kudus. Jadikan kami saksi-saksi-Mu. Bukan saksi-saksi yang biasa-biasa saja. Kami adalah saksinya Tuhan. Di Yerusalem, tempat kami diproses, ditempa untuk kami diperlengkapi menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan. Sebab kami terbatas dan Engkau Allah yang tidak terbatas kuasanya. Engkau yang memampukan kami dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Angkat tanganmu dan katakan, mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalir kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan, mengalir di dalam setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Mengalir ya Roh Kudus, mengalir di dalam setiap kami Tuhan. Dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir bersamamu Tuhan. Ikut dalam kegerakan-Mu ya Roh Kudus. Mengalir memenuhi setiap kami. Mengalir dan memenuhi hidup kami. Menuntun kami hidup dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya ya Roh Kudus. Haleluya. Mengalir dan terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Mengalir memenuhi setiap kami. Mengalir memberi kekuatan. Mengalir memberi damai sejahtera. Mengalir memenuhi dengan sukacita. Mengalir memberikan kekuatan yang baru. Kuasa yang dicurahkan yang daripada Tuhan mengalir atas setiap kami pagi hari ini, mengubahkan kehidupan kami, dan terus Yesus Kristus ada di dalam kami Tuhan. Haleluya, mengubahkan setiap kami, mengubahkan hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan, berbuah di dalam kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Amin. Untuk kami boleh melangkah, melewati setiap tantangan zaman ini Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, membuat hidup kami berbuah. Roh Kudus berbuah di dalam kami, menghasilkan buah Roh itu ada di dalam kami. Menyatakan kami sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, memenuhi dengan damai sejahtera-Mu, menghibur kami, menginsafkan kami. Roh Kudus terus bekerja atas setiap kami. Kami hidup dalam tuntunan ilahi, kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu terus dan terus. Hidup yang dipimpin Roh Kudus ada di dalam setiap kami Tuhan. Membawa kami kepadamu. Roh Kudus menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati, dalam setiap hati jemaat-Mu di tempat ini. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati, untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini tengah menikmati ibadah online. Dimanapun mereka berada, Roh Kudus menjamah hati kami, menjamah hidup kami, mengubahkan hidup kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Engkau terus bekerja sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu terus meteraikan dalam hati kami. Sehingga firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Amen. Menjadi daging di dalam kami. Terima kasih di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Kami responi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.
kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan pada yang berwajib. Puji Tuhan, terima kasih Bu Anggraini Teja yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa bagi persembahan kita. Semua yang sudah menyiapkan boleh dipegang di tangannya dan diangkat. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat sepanjang ibadah ini. Kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau, terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang terus memberkati kehidupan kami melalui firman-Mu. Kami boleh bertumbuh Tuhan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Saat ini Tuhan Yesus, kami mempersiapkan persembahan yang terbaik. Kami mempersiapkan ini untuk memberkati setiap gereja ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau yang memakai setiap tangan-tangan yang telah memberi ini Tuhan Yesus, memberkati mereka. Dan setiap apa yang boleh ditabur Tuhan boleh menjadi berkat atas gereja ini, memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga menolong bagi setiap pengelolanya. Tuhan berikan hikmat-Mu, biarlah hikmat yang daripada Tuhan boleh ada bagi setiap pengelola persembahan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu memberikan yang terbaik dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Setiap apa yang boleh kami tabur, kami percaya kami akan menuai dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Saya undang petugas kolekta untuk boleh maju ke depan. Mari bersama-sama kita akan angkat satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi nyatakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, sebab Dia yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Nyatakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa, amin. Haleluya. Baik, bersama-sama kita akan menikmati warta gereja sepanjang minggu ini. Mari kita tunggu sejenak.
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam kebaikan Tuhan karena tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Di bulan Mei ini gereja kita mengambil tema yaitu menapaki hidup bersama dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang 14 firman Tuhan katakan gini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, Saudara, hidup kita kalau kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Hidup kita bisa sampai hari ini karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita taat, setia kepada Tuhan, hidup terus berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Allah. Ayat firman Tuhan adalah kita adalah anak-anak Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah? Kita akan belajar dalam setiap minggu yang berlangsung di gereja ini, dalam ibadah-ibadah. Kita percaya, kita belajar untuk kita hidup menapaki hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Saya menunggu saudara untuk hadir dalam setiap ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir di dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Dan sebelumnya ada doa intim pribadi setiap hari Minggu pukul setengah 9 pagi di tempat ini. Ibadah hari Kamis setiap hari Kamis pukul 6 sore. Piston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 5 pagi di tempat ini. Ibadah pemuda atau ibadah crown setiap Sabtu setengah 6 di tempat ini. Dan Joyce Kid setiap hari Minggu bersama dengan ibadah raya di ruang Gracia di bawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Musa TC. Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Ya, satu pengumuman bagi Bapak Ibu bahwa besok bisa ditampilkan ya. Bapak Ibu, di hari Sabtu nanti akan diadakan doa persiapan, doa malam persiapan ibadah pencurahan Roh Kudus. Jadi tadi saya sudah minta izin sama Mas Paul untuk ibadah yud digabungkan dengan doa pencurahan Roh Kudus ya. Persiapan ibadah pencurahan Roh Kudus jam 6 sore. Hari apa Bapak Ibu? Hari Sabtu jam 6 sore. Kemudian ibadah pencurahan Roh Kudus disertai dengan pengurapan minyak dilaksanakan tanggal 24 Mei jam 9 pagi. Jadi besok hari Minggu akan ada ibadah pencurahan Roh Kudus dan disertai dengan pengurapan minyak. Seperti yang dilakukan setiap tahun di gereja ini. Dan dilayani oleh Ibu Oma Christine ya. Jadi untuk ibadah ibadah pencurahan Roh Kudus akan dilayani oleh Oma Christine, nanti akan dilanjutkan dengan pengurapan minyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mohon dengan kasih Tuhan, saya mohon dengan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa mendukung acara ini, ibadah ini, hadir di hari Sabtu dan Minggu. Setuju nggih Bapak Ibu? Jadi hari Sabtu jam 6 sore ibadah doa malam persiapan pencurahan Roh Kudus, dan di hari Minggu ibadah pencurahan Roh Kudus disertai pengurapan minyak. Itu saja pengumuman dari saya. Baik, saya tidak akan tambahkan lagi. Kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti,
ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Sekali lagi nyatakan ku bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ini, Engkau berhadirat di tempat ini. Kami menikmati kasih kuasa Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan yang kuat mengalir tempat ini. Amin. Dan pagi hari ini kami belajar firman Tuhan untuk kami tetap tinggal di Yerusalem. Kami tetap tinggal di rumah Allah. Amin. Kami tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Meski banyak pergumulan, meski banyak tantangan, meski banyak masalah yang kami hadapi, tetapi ketika kami bersama dengan Engkau, kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami mampu karena Engkau. Kami bisa karena Engkau. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Berbicara tentang Yerusalem, artinya adalah bait Allah itu, bait kudus itu. Dan biarlah firman itu tertancap di hati kami. Dan kami tetap tinggal di bait Allah, yang artinya kami tetap tinggal di dalam Engkau. Kami tidak mau jauh daripada Engkau. Amin Tuhan. Karena tanpa Engkau, kami tidak mampu melewati kehidupan ini. Banyak tantangan, banyak suara negatif. Tetapi di dalam Engkau kami diberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami mampu melangkah bersama Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Pak Yadi dan Pak Ranto yang saat ini lemah tubuhnya. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di tempat tinggi. Menyembuhkan, memulihkan. Dan besok di hari Sabtu dan Minggu akan bersama-sama kami beribadah. Memuliakan nama Tuhan. Kami diricas kembali untuk kami mendapatkan Roh Kudus. Kami sudah mendapatkan Roh Kudus itu.
Tetapi biarlah Roh Kudus itu terus diperbaharui di dalam hati kami. Kami mendapatkan pengharapan hanya di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Dan kami pastikan kami mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliah dan sekolahmu, diberkati masa depanmu. Langkah kakimu disertai Tuhan, tangan yang kerjakan diberkati Tuhan, dan orang akan melihat bahwa engkau orang yang sangat diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur.